Yang kelima ada film The Flu. Film ini mengisahkan tentang imigran gelap yang diselundupkan melalui kontainer dan dibawa ke wilayah Bundang, Korea Selatan. Bundang merupakan kota kecil yang terletak di pinggiran Seoul. Hampir seluruh penduduk di sana terserang wabah H5N1 atau lebih dikenal dengan flu burung. Virus tersebut dibawa oleh kontainer yang berisikan tumpukan mayat imigran gelap asal Filipina dan cepat menular melalui udara. Byung-ki dan Byung-woo, mereka kakak beradik yang ingin membebaskan para imigran yang terjebak di kontainer pengiriman itu. Namun saat mereka membuka kontainer tersebut, keduanya mendapati semua imigran sudah tak bernyawa kecuali satu orang. Dalam kurun waktu 36 jam, virus tersebut sudah merenggut nyawa ribuan orang yang terinfeksi setiap jamnya melalui udara. Di tengah kepanikan puluhan korban yang harus mempertahankan kehidupannya, Kim In sebagai seorang dokter berusaha untuk mencari tahu penyakit apa yang menjadi wabah mengancam kota tersebut. Menonton film The Flu ini benar-benar akan membuat kita tegang di sepanjang film ini berlangsung. 지금까지 발견된 시신들은 전국에서 모두 58구입니다. 하지만 지금 이 시간에도 계속해서 Yang keempat ada film berjudul The Range. Film besutan sutradara Park Jung-woo ini menceritakan tentang mantan profesor yang berkecimpung dalam bidang biokimia. Jae-hook, mantan profesor yang kehilangan uangnya dalam permainan saham, ia harus menjadi sales obat-obatan untuk menyambung kehidupannya. Hubungan Jae-hook dengan keluarganya juga tak cukup baik. Kesibukannya membuat sedikit melupakan anak dan istrinya. Suatu ketika, Korea Selatan dikagetkan oleh sebuah penemuan mayat yang terapung di sungai Han. Semakin sering banyak penemuan mayat yang ditemukan membuat orang-orang semakin cemas. Ternyata hal itu diakibatkan oleh sejenis cacing parasit bernama Yongasi yang tumbuh bermutasi. Jae-hook pun akhirnya menemukan kliennya sengaja menyuburkan dirinya ke perairan terdekat dan mati mengambang. Virus itu menyebar lebih cepat dari yang diperkirakannya. Semua orang yang terinfeksi segera diisolasi. Tanda-tanda penyakit itu diawali dengan gejala nafsu makan berlebihan, ketergantungan terhadap air hingga banyak minum. Pada kurun waktu tertentu, Yongasi memberontak ingin keluar dari induknya dan memaksa orang yang terinfeksi itu menuju tempat berair. Menonton film ini benar-benar membuat bulu kuduk merinding, karena di sepanjang film kita akan menyaksikan begitu banyak korban terapung di atas air. Yang ketiga ada film berjudul Contagion, berawal dari Beth Emhoff, yang baru saja pulang ke Amerika setelah bertugas di Hong Kong. Setibanya di Amerika, Beth mengalami gejala yang aneh. Awalnya ia menduga bahwa gejala tersebut hanyalah karena jet lag saja. Namun 2 hari kemudian Beth menunjukkan gejala yang lebih parah dan akhirnya meninggal. Setelah diselidiki, ternyata Beth tertular sebuah virus yang sudah mewabah di beberapa negara di dunia. Suami Beth pun memulai petualangannya untuk menghentikan wabah virus tersebut. Yang kedua ada film I Am Legend. Sebuah wabah mengerikan tiba-tiba melanda kota New York. Wabah tersebut dapat mengubah orang menjadi makhluk yang agresif dan mengerikan. Warga kota New York yang selamat pun akhirnya dievakuasi. Seorang ilmuwan bernama Robert Neville yang diperankan oleh Will Smith adalah manusia terakhir yang tinggal di kota tersebut. Dengan keputusasaannya, setelah ditinggal oleh keluarganya, Robert memutuskan untuk tetap tinggal di New York sambil mencari cara untuk menghentikan wabah tersebut. Yes, when, now, Jim, now, yes, now, buy, sell. Dan yang pertama ada film berjudul 12 Monkeys. Film ini merupakan salah satu karya fenomenal dari sutradara nominator Oscar yaitu Terry Gilliam. Dengan menggunakan plot cerita futuristik, ia berhasil membuat ritme yang aneh, kelam namun tidak terpotong-potong. Di tahun 2035, populasi penduduk bumi menyusut drastis akibat penyebaran virus yang mulai meretas kehidupan bumi sejak tahun 1997. Penduduk bumi yang masih bisa selamat berlindung di dalam gua dan disitulah mereka terus menjalani kehidupan sekaligus mencari cara untuk menghentikan penyebaran virus. Sejumlah ilmuwan kemudian mencoba sebuah metode baru untuk menemukan penyebab penyebaran virus. Mereka mengirim seorang relawan untuk kembali ke masa lampau, yaitu James Cole yang diperankan oleh Bruce Willis. Yang terpilih menjadi relawan kemudian menjalani perjalanan ke masa lalu. Cole tiba di tahun 1990 di mana ia langsung ditangkap karena berperilaku aneh. Ia lalu dimasukkan ke rumah sakit jiwa di bawah penanganan seorang psikiater wanita bernama Catherine Reilly. Di tempat itu, dia juga bertemu dengan Jeffrey Goines yang diperankan oleh Brad Pitt, pasien yang super cerewet sekaligus nyentrik. Cole tidak menemukan apa-apa di tahun 1990 sehingga ia kembali ke tahun 2035. Pihak ilmuwan kemudian mengirim kembali Cole ke masa lampau, kali ini ke tahun 96. Cole kemudian menculik Rainy, mantan psikiaternya yang telah menjadi penulis terkenal. Reilly merasa Cole hanyalah seorang pengidap penyakit kejiwaan yang tidak bisa membedakan halusinasi dan kenyataan saat Cole menjelaskan jika ia berasal dari masa depan.
Meskipun di bawah paksaan, Riley terus mengikuti Cole untuk mencari petunjuk tentang penyebaran virus hingga mereka menemukan informasi tentang kelompok 12 Monkeys. Cole harus mencari cara untuk menuntaskan misinya, sementara ia pun harus bergulat dengan pemikirannya tentang apakah yang ia rasakan adalah halusinasi atau kenyataan. Riley sendiri mesti memutuskan mempercayai siapa, apakah ke Cole atau pada teori yang selama ini ia pelajari.